Jadi Islam mengakui kepemilikan harta atau tangan yang memegang harta untuk memindahkan harta tersebut kepada pihak yang lain melalui jual beli atau melalui hukum waris. Maka itu disebut hakul imtiyaz wal ikhtisas. Jadi agama memberikan prioritas kepada tangan yang menguasai harta atau yang memiliki harta. Ayannal Islam qad ja'ala li sahibil yadi imtiyazan 'ala ghairihi fi at-tasarruf bil mal. Dengan takbir yang lain, Islam telah menjadikan tangan yang memegang harta itu memiliki wewenang atau diberi prioritas membelanjakan hartanya. Tentunya sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Wa fil waqti nafsihi abaha lahu an yunkilal imtiyaza ilal warithi wal mushtari. Dalam waktu yang sama, Islam membenarkan bagi seseorang untuk memindahkan hartanya kepada pihak yang lain dengan aturan-aturan tertentu seperti jual beli atau seperti hukum waris. Mayit wafat meninggalkan seorang istri, apabila tidak disertai dengan anak, maka istri mendapatkan bagian 1/4. Mayit meninggalkan istri dan anak, maka ketika itu istri mendapatkan bagian 1/8 sisa. Setelah diambil oleh istri 1/8 kembali kepada anak, maka memindahkan harta dengan jual beli atau hukum waris itu dibenarkan oleh Islam. Maksudnya Islam memberikan prioritas kepada tangan yang memiliki harta boleh memindahkan hartanya dengan aturan-aturan tertentu. Wal farqu ba'idun bainal milkil hakiki wal imtiyaz. Maka tentunya perbedaan di dalam masalah ini sangat jelas. Kepemilikan harta hakiki dan kepemilikan harta karena dia diberi prioritas. Siapa pemilik secara hakiki? Pemilik secara hakiki adalah Tuhan, adalah Allah. Karena semua alam ciptaan ini adalah miliknya. Wal malu malullah. Adapun tangan yang menguasai harta, yang memiliki harta, maka tangan tersebut diberi prioritas oleh agama. Boleh membelanjakan hartanya dengan ketentuan-ketentuan yang terbatas. Artinya dia bukan sebagai pemilik secara mutlak, sehingga dia bebas untuk membelanjakan hartanya. Tidak. Dia dibenarkan membelanjakan hartanya terbatas dengan apa-apa yang telah dihalalkan, dan dia dilarang membelanjakan hartanya dalam apa-apa yang dicegah oleh agama, gitu ya. Dia boleh membelanjakan hartanya di dalam suatu perbuatan yang halal, dan dia dilarang membelanjakan hartanya di dalam sesuatu yang diharamkan. Wal khulasa, innal Islam abaha lil insani hiyazatal mal bi syurutin khassa. Kesimpulan bahwa Islam itu memperbolehkan bagi manusia untuk mengumpulkan harta dengan syarat-syarat tertentu. Wa infaqahu alanna nitaqan muayyan. Dan Islam
membenarkan bagi seseorang yang berharta membelanjakan hartanya dalam batasan-batasan tertentu. Wa shaddada ala mura'ati tilka syurut. Dan Islam mengatur dengan aturan-aturan yang cermat dan tepat, sehingga tidak ada yang rugi dan tidak ada yang dirugikan. Wa harramat tajawuz anhuma, dan Islam melarang atau mengharamkan bagi seseorang yang semena-mena untuk membelanjakan hartanya, tidak lagi mentaati aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh Islam. Tidak lagi dia memperhatikan yang halal dan yang haram, maka itu tidak diperbolehkan. Wa hadza wahduhu kafin wa sarihun fi dilalati ala anna al-insana waqilun 'ala al-mal. Maka dengan keterangan tersebut sudah menjadi jelas atau bisa dijadikan sebagai bukti bahwa manusia itu wakil, dia diberi mandat, dia diberi titipan agar supaya dia menjaga hartanya, tidak membelanjakan hartanya kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La asil. Manusia yang berharta bukan berarti dia sebagai pemilik secara mutlak. Wa illa jazalah at-tasarruf bila qaidin wala syarat. Apabila manusia dia sebagai pemilik harta secara mutlak, maka berarti manusia boleh melakukan perbuatan semena-mena, tidak diatur oleh hukum. Maka perbuatan atau pendapat seperti itu salah, tidak benar. Harta adalah milik Allah dan dia sebagai pemilik secara mutlak. Lalu manusia dia diberi mandat, dijadikan wakil, dia diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia membelanjakan hartanya sesuai dengan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma nahtajimu bihi hadzal fasla qaul al-Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam. Maka sebaik-baik kita akhiri pembahasan di dalam masalah ini ucapan al-Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam, al-malu malullah wa huwa wadaifu inda ibadihi. Harta itu adalah harta milik Allah. Dan Allah menitipkan harta kepada sebagian hamba-hambanya. Wa jawwaza lahum an ya'kulu qasda. Oleh karena harta itu dititipkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, maka mereka boleh menikmati harta tersebut atau memakan harta tersebut tidak secara berlebihan. Wa yalbisu qasda. Dan mereka boleh menjadikan pakaian itu juga tidak melampaui batas. Wayan qasda, dan mereka boleh melakukan akad perkawinan dengan membelanjakan hartanya tidak melampaui batas. Wayarkabu qasda, dan mereka boleh memiliki kendaraan yang tidak melampaui batas. Wa ya'udu bima siwa dzalika ala fuqara'il muslimin. Setelah dia menggunakan harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada dirinya, memanfaatkan semua itu dengan sesuai standar uruf, tidak secara berlebihan,
maka sisa dari sesuatu yang sudah mereka ambil, yang sudah mereka lakukan itu adalah milik orang-orang fakir miskin. Wa yalummu bihi sya'atahum, sehingga fakir miskin itu bisa menutupi kebutuhan mereka. Faman fa'ala dzalika kana ma ya'kulu halalan wa yashrabu halalan. Bagi seseorang yang melakukan perbuatan seperti itu, artinya segala sesuatu memiliki ukuran secara uruf, maka apa yang dimakan olehnya menjadi halal, dan apa yang diminum menjadi halal, dan apa yang dijadikan kendaraan menjadi halal. Bagi orang yang telah melewati ketentuan-ketentuan itu, maka berarti dia melakukan perbuatan haram. Nah, itu penjelasan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Harta adalah harta Allah yang merupakan titipan di tangan hamba-hambanya, maka diperbolehkan bagi mereka hanya sekedar makan atau tidak berlebihan, menggunakan pakaian tidak berlebihan, menyelenggarakan perkawinan tidak berlebihan, mengendarai kendaraan dan lain sebagainya tidak berlebihan. Lalu setelah mereka manfaatkan, harta itu kembali kepada orang-orang fakir yang beriman. Karena orang-orang yang tidak bernasib memiliki hak. Sehingga orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan mereka itu tercukupi. Maka bagi yang melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu, berarti dia sudah makan yang halal, sudah minum yang halal, sudah berkendaraan yang halal. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka berarti dia telah melakukan perbuatan haram, perbuatan yang melampaui batas.